Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama menghampiri hadirat Allah. Kita mau minta pimpinan Allah yang luar biasa buat hidup kita. Oh terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa buat hidup kami. Ku
syukur kami naikkan Tuhan hanya kepadamu, Allah yang perkasa. Terima kasih Yesus, Kau yang ajaib. Ku sanjung Engkau di tempat yang tinggi. Syukur kami naikkan Tuhan, Allah yang dahsyat Engkau Tuhan, Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Aku adalah bagian dari kerajaan-Mu. Kami adalah anak-anak raja. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kasih setia-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Bapak buat pagi yang indah ini. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang maha baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami anak-anak raja yang luar biasa. Oh, syukur bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berfirmanlah atas kami dan kami siap mendengarkan. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya dan kami rindu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya percaya bahwa kita sudah menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bila di pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama di dalam doa pagi online hari ini. Bila kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita kekuatan. Mungkin saat ini kita mengalami kekurangan atau kita mengalami sesuatu hal yang kurang baik. Tetapi percayalah bahwa hidup kita penuh pertolongan daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tema gereja hari ini masih sama, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita berguna untuk semua orang. Bahkan hidup kita ini menjadi sesuatu hal yang dipersembahkan kepada Tuhan. Menjadi dupa yang harum sehingga Tuhan senang melihat setiap perbuatan yang kita lakukan. Tuhan senang melihat apa yang kita kerjakan. Sehingga hidup kita ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika kita bisa melakukan sesuatu hal, jangan sampai kesombongan diri kita ini lebih tinggi. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita bisa, semua yang terjadi, semua yang kita dapat, semua yang terjadi hari ini, kita bisa menolong orang lain, itu semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Bila nama Tuhan yang dimuliakan, bila nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari bisa memuliakan nama Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak bisa berkata, aku tidak mungkin bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan seutuhnya. Tetapi setidaknya kita mau belajar bersama-sama terus hidup benar. Jadi poin yang harus kita kerjakan, poin pertama sehingga hidup kita menjadi hidup yang baik, sehingga kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan adalah berani hidup benar Bapak Saudara. Kita berani hidup benar di hadapan Tuhan. Setidaknya kalau kita berkata aku tidak mungkin bisa hidup sempurna seperti Tuhan Yesus. Tetapi setidaknya kita bisa melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Kita berani berkata tidak sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana kehidupan dari seorang Nuh. Dia orang yang berani hidup berbeda dengan orang lain. Dia berani hidup benar di hadapan Tuhan. Dia berani melakukan hal yang tidak disukai manusia. Yaitu dia hidup menurut firman Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan daripada hari-hari ini yang luar biasa. Kalau kita melihat perkembangan dunia yang begitu
Luar biasanya. Bahkan banyak orang melakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau kita berani hidup benar, terkadang kita mengalami yang namanya intimidasi. Kita akan dikatakan wah sok suci, sok benar. Tetapi firman Tuhan berkata kalau kita berani hidup benar, maka pembelaan yang Tuhan berikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar tentang Nuh, kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah, ketika zaman Nuh berani melakukan perbedaan. Kalau kita melihat, kalau kita membaca Alkitab, begitu waktu Nuh berada, kehidupannya kacau Bapak Ibu Saudara. Banyak pasangan sesama jenis melakukan hal yang tidak berkenan. Bahkan mereka melakukan hubungan-hubungan tidak benar. Tetapi kalau kita berani melangkah seperti Nuh berani ambil sikap. Dia dan anak-anaknya dengan istrinya hidup yang benar. Dia tidak ikut arus dunia. Dan ternyata Tuhan memberikan sesuatu, yaitu tentang keselamatan yang luar biasa yang didapatkan dari Nuh dan seluruh keluarganya. Bapak Saudara, mari kita berani melakukan hal yang benar. Setidaknya kita berani melakukan seperti hal yang Tuhan larang. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita belajar melakukan hal-hal itu. Ketika kita berani melakukan hal-hal itu, kita menghindari hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di hati Tuhan. Maka kita akan mengalami seperti Nuh, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita berani mengambil resiko, kita berani melakukan hal-hal yang mungkin di mata dunia ini, itu apa? Kamu cemen, kamu tidak berani. Tetapi kita sebenarnya akan mengalami intimidasi ketika berani melakukan kebenaran tentang firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 21, bagaimana apa yang dilakukan Nuh hidup benar itu berdampak bagi semua orang. Berdampak bukan hanya keluarganya, tetapi semua makhluk hidup yang ada. Bahkan Tuhan membuka hatinya sampai merasakan begitu luar biasa Nuh. Dia mengampuni, bahkan dikatakan dia tidak akan pernah menghukum lagi. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Saudara. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak Ibu Saudara, jika hidup kita benar, ternyata bukan hanya keluarga kita saja yang berdampak, tetapi orang lain akan mengalami dampak yang luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana sikap Nuh, dia berani hidup benar di hadapan Tuhan. Dia berani bersikap benar terhadap apa yang dia lakukan. Maka hati Tuhan tergerak untuk mengampuni. Tadi dikatakan, meskipun sejak lahir manusia akan berbuat jahat, Tuhan tidak akan membinasakan. Wow, sungguh luar biasa. Bagaimana sikap keberanian daripada Nuh, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga bahkan bukan hanya Tuhan menggerakkan menolong untuk keluarga Nuh, tetapi Tuhan tergerak hatinya untuk menolong seluruh umat manusia. Dia tidak akan membinasakan lagi manusia, sekalipun dia jahat dari sekecilnya. Dari sejak kecil dia sudah jahat Bapak Saudara. Kalau kita melihat hari-hari ini, begitu banyak bencana, begitu banyak gunung-gunung yang erupsi, tetapi kita percaya Tuhan tidak akan pernah membinasakan umat-umatnya, karena masih ada orang-orang yang berani hidup benar di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaan buat kita, maukah kita, beranikah kita untuk berani hidup benar di hadapan Tuhan? Kita melangkah dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan. Kita berani berpegang kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kita
akan terus memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kita akan menjadi seseorang yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan kita akan menjadi hidup untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bila kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita, menjadi semangat dalam kehidupan kita, menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memuliakan nama Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan kiranya memberkati kita semuanya pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.